Inilah pentingnya pengawasan. Inilah pentingnya Bawaslu hadir untuk memastikan di mana demokrasi itu berjalan, di mana memastikan bahwa proses pemilihan itu berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi. Gimana? Salam awas, salam mahotama. Halo sahabat demokrasi, selamat datang di podcast Kerta Semarang. Saya, host Nathan Yuda, dan hari ini kita akan membahas bagaimana peran pengawas pemilu dalam menjaga demokrasi yang jujur dan adil. Pada kesempatan perdana ini, kita telah kehadiran seseorang yang spesial, yang tidak asing lagi di pengawas pemilu Kabupaten Kelungkung. Kita sambut Bapak Ikomang Supardike, Ketua Bawaslu Kabupaten Kelungkung. Tema hari ini, demokrasi, pengawasan pemilu, dan peran masyarakat. Kita ketahui bersama, dalam pemilu tahun 2024 dan pilkada tahun 2024, Kelungkung telah melewati setiap proses dengan baik. Walaupun ada dinamika yang terjadi, tetapi proses tersebut sudah lancar dan tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi RI. Untuk kiat-kiat dan bagaimana strategi dalam melakukan pengawasan pada tahapan pemilu tahun 2024 dan pemilihan tahun 2024, kita akan bahas bersama dengan Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Kelungkung pada hari ini. Baik, mohon izin Pak Ketua, terima kasih sudah membersamai pada hari ini, yang cerah hari ini. Kita beberapa hari kebelakangan sudah dilanda badai ini. Semoga terus yang lebih baik ya Pak Ketua. Ya, Jadi sebelum kita menanyakan lebih lanjut bagaimana strategi atau demokrasi pengawasan pemilu dan peran masyarakat Kelungkung pada saat pemilihan dan pemilu tahun 2024, eh, yang perkenankan atau saya perkenankan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. baik. Terima kasih atas ruang dan waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum lanjut, pertama izinkan saya mengucapkan Pangastunkara Panganjali Umat. Sebagai umat beragama, apa yang menjadi harapan dan tujuan kita bersama selalu dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam awas, salam mahutama, jaya, jaya. Izin sebelum lanjut, perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Ikomang Supardike. Saya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kelungkung periode tahun 2023-2000. Mungkin itu dulu perkenalan dari saya. Lebih lanjut, ada hal-hal yang ingin disampaikan atau hal yang dibahas, waktu saya akan kembali. Baik, terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Kelungkung yang saya hormati. Kita langsung ke pertanyaan aja Pak Ketua. Saya sudah tadi mendengarkan bagaimana Bapak melakukan perkenalan. Jadi yang pertama, apa tugas dan fungsi utama Bawaslu itu? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara tugas, fungsi, dan kewajiban daripada Bawaslu itu, pertama adalah Bawaslu itu mesti mengawasi dari setiap tahapan, uh, baik itu di dalam pemilu maupun di pemilihan. Kedua, ini yang terpenting, kenapa kita bisa pastikan ke depan gimana pemilu berjalan dengan baik. Pertama adalah gimana Bawaslu melakukan pencegahan. Nah, poin-poin dalam melakukan pencegahan inilah sebenarnya Bawaslu sangat apa ya saya katakan itu sangat penting sekali gimana kita harapkan dengan cara pencegahan ini pemilu ke depan atau pemilu yang akan kita jalani ke depan ketika kita mampu melakukan pencegahan dengan baik, harapan kita dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran maupun cara-cara yang tidak konstitusional atau melanggar aturan sehingga apa yang menjadi harapan pemilu ke depan jadi tugas daripada kita gimana demokrasi berjalan dengan baik, gimana demokrasi juga dengan baik. Hal yang paling penting sebenarnya dilakukan gimana kita melakukan pencegahan, gimana apa yang disampaikan pimpinan kami di RI paradigma yang diberikan kepada kami, gimana kami melakukan pencegahan sebelum kita melakukan pembinaan.
Mungkin itu strategi tugas yang kedua. Tetapi ini juga penting juga, misalnya juga Bawaslu ketika menemukan atau ada laporan dari masyarakat, ini adalah bagian tugas penting dari Bawaslu ketika itu terjadi yang kami akan melakukan sebuah penindakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Nah, dari dalam penindakan ini, tapi kami tetap mengacu kepada aturan, norma maupun seluruh koordinasi dengan adanya stakeholder atau setelah gabung yang ada di dalamnya baik dari penegak hukum dari kejaksaan maupun dari kepolisian. Inilah tugas dan fungsi maupun kewajiban dari Bawaslu, gimana Bawaslu memastikan dan mengawasi proses demokrasi di Kabupaten Kelungkung khususnya Majalengka. Baik, Pak Ketua, dengan pentingnya tugas dan fungsi utama Bawaslu dengan peran dalam menyukseskan pemilihan maupun pemilu kemarin, nah, mengapa pengawasan pemilu penting bagi demokrasi di tengah isu yang sedang beredar belakangan ini, Pak Ketua? Ya, yang namanya demokrasi, hal-hal yang berbau pemilihan yang berbau kecurangan, pemilihan yang tujuannya untuk mencapai kekuasaan, ini sangat erat sekali kaitannya dengan cara-cara yang tidak baik maupun cara yang curang. Nah, ketika ini terjadi, siapa yang hadir di dalam? Inilah pentingnya pengawasan. Inilah pentingnya Bawaslu hadir untuk memastikan di mana demokrasi itu berjalan dengan baik. Di mana memastikan bahwa proses pemilihan itu berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi. Gimana penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh teman kita di KPU berjalan sesuai dengan tahapan, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan aturan yang berlaku. Itulah pentingnya Bawaslu hadir untuk mengawasi proses itu sehingga apa yang menjadi hasil daripada pemilu itu bisa berintegritas, bisa diterima oleh semua. Luar biasa, Pak Ketua. Jadi memang peran dan menjaga demokrasi itu menjadi hal yang sangat penting di tengah era gempuran di mana isu-isu yang sekarang sedang berkembang. Baik, kita langsung menuju ke segmen kedua. Mohon izin pemirsa, eh, podcast Kertas Semara yang saya hormati, kita sudah mulai dengan diskusi yang cukup komprehensif ya di awal, yang kita akan lanjutkan ke segmen kedua. Nah, setelah melihat tugas dan fungsi, kemudian pengawas penting bagi demokrasi, selanjutnya Pak Ketua, tantangan terbesar dalam pengawasan pemilu saat ini di era digital maupun teknologi yang kian berkembang. Baik, terima kasih. Memang kalau kita bicara pengawasan, antara proses pengawasan dahulu dengan mungkin sekarang ini tantangan maupun model daripada modus daripada apa namanya itu pelanggaran yang dilakukan itu sangat berbeda jauh. Di mana sekarang di era digitalisasi ini sementara digital itu dipakai oleh pelaku peserta untuk melakukan cara-cara yang institusional atau cara-cara yang menurut aturan itu melanggar. Tetapi ini menjadi tantangan buat Bawaslu sendiri karena antara proses digital dengan kita dulu mengawasi dengan manual itu loncatannya sangat jauh sekali. Sehingga kita di Bawaslu sendiri untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh cara-cara yang seperti menggunakan media sosial, digital, ini perlu juga perangkat aturan, payung hukum yang jelas, tentu juga perangkat digital yang memang mampu, yang mumpuni. Dan gimana kita juga mampu melakukan koordinasi dengan stakeholder, terutama Kominfo, untuk bisa berkoordinasi sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan cara-cara digital ini kita bisa mampu melakukan pencegahan maupun penindakan. Sehingga tantangannya adalah di mana Bawaslu ke depan mempunyai
payung hukum yang jelas, mempunyai perangkat digital yang mumpuni, dan mampu berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan uh, informasi digital itu. Itu tantangan ke depan. Mudah-mudahan tantangan ini ke depan bisa direalisasikan atau diselesaikan sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, tantangan ini harus kita hadapi dan harus ada solusi. Mungkin itu tantangan yang di era digital ini yang menjadi buat kami yang menjadi apa ya, persoalan yang perlu kita fokus atau konsen untuk menangani persoalan tersebut. Luar biasa sekali. Memang di saat era digital seperti ini, dengan masifnya transaksi tidak hanya melalui politik uang yang konvensional, jelas itu menjadi tantangan dan ancaman buat demokrasi kita. Satu sisi Pak Ketua mohon izin, politik uang ini kan masih menjadi ancaman. Kemudian ditambah dengan era teknologi digital. Mungkin modus-modusnya akan berkembang. Tidak hanya menggunakan uang tunai, Uang tapi digital. kemungkinan akan menuju ke uang digital, baik itu GoPay, Dana, dengan model-model yang transaksinya tidak terlihat. Tapi kan itu terasa. Ini kan ibarat angin, kita merasakan tetapi tidak terlihat, kan begitu Pak Ketua. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bawaslu mengatasi pelanggaran atau kecurangan tersebut? Baik, terima kasih. Ini menjadi persoalan juga ketika era digitalisasi ini begitu cepat berkembangnya. Sementara kita di Bawaslu aturannya yang mengatur terkait dengan itu masih belum mengcover, sehingga kita mempunyai upaya gimana jangan sampai terjadi cara-cara yang menggunakan money politik maupun barang dengan cara yang teknologi seperti ini. Ini memang tantangan buat kita di Bawaslu. Gimana Bawaslu mempunyai kiat atau mempunyai inovasi untuk menanggulangi terjadinya money politik dengan menggunakan digitalisasi. Nah, inilah pentingnya gimana nanti kita sesungguhnya mampu melakukan pertama yang kami lakukan di Bawaslu, gimana kami menyadarkan daripada masyarakat, gimana kami melakukan sosialisasi di uh, pemilih pemula, anak-anak muda untuk berpartisipasi. Berpartisipasi karena penguasaan partisipatif ini penting untuk memberikan sebuah pemahaman gimana nilai demokrasi terbentuk dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan. Gimana demokrasi terbentuk tidak melanggar daripada aturan. Gimana demokrasi terbentuk bukan karena dibayar. Gimana demokrasi dibentuk bukan karena emosional. Gimana demokrasi terbentuk itu adalah daripada aspirasi daripada masyarakat dengan kecerdasan yang baru. Inilah upaya awal daripada Bawaslu melakukan langkah-langkah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pemilih, sehingga yang pertama adalah kesadaran daripada masyarakat pentingnya memilih pemimpin yang baik. Jadi itu salah satu upaya yang dilakukan. Nantinya kami berharap dari pihak pimpinan di RI maupun dari pemerintah gimana membuat sebuah payung hukum terkait dengan gimana menindaklanjuti apabila terjadinya uh, politik uang dengan transaksi digital. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi memang peran Bawaslu, saya rasa memang tidak bisa berdiri sendiri dengan kondisi saat ini. Makanya saya bisa mengambil poin dari apa yang disampaikan di segmen kedua ini, bahwa pentingnya pengawasan partisipatif dan kesadaran masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan, karena masyarakat juga sebagai subjek pada saat berlangsungnya atau tahapan pemilu tersebut atau pilkada tersebut. Kita sudah masuk ke segmen ketiga, tidak terasa. Jadi yang menjadi poin di sini ternyata Pak Ketua juga sudah paham betul bagaimana kondisi-kondisi terhadap pemilihan kita baik hari ini yang kemarin maupun yang akan datang di tahun 2029. Jadi peran penting dari teman-teman selaku masyarakat juga sangat diperlukan dalam rangka mencegah tindakan-tindakan yang sifatnya koruptif maupun penyelewengan dengan politik uang tersebut. Lanjut ke segmen ketiga Pak Ketua, karena kita sudah mulai sedikit panas ini diskusinya.
Ya, Jadi yang pertama, setelah kita melalui dua segmen tadi dengan peran maupun bagaimana cara-cara Bawaslu sebagai Bawaslu dalam menindak pelanggaran tersebut di era digital dan masa kini, pesan Bawaslu untuk masyarakat agar demokrasi tetap sehat. baik, terima kasih. Pesan yang kita sampaikan sebenarnya sudah kita sampaikan dengan cara-cara yang kita lakukan kemarin. Di mana kami di Bawaslu melakukan sosialisasi baik itu kepada pemilih pemula di sekolah-sekolah, baik itu kepada masyarakat yang termarginalkan maupun kepada kelompok-kelompok UKM. Pesan pertama adalah pertama gimana Bawaslu membangun spirit, membangun film rasa memiliki dan membangun paradigma pemimpin yang baik dipilih oleh pemilih yang baik. Sehingga kami memberikan pesan di mana masyarakat juga didorong semangatnya, mempunyai semangat maupun spirit untuk ikut membangun demokrasi ini. Ikut berpartisipasi, mengawasi proses demokrasi ini sesuai dengan aturan dan saya berpesan apabila masyarakat melihat atau menemukan ada kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat maupun peserta pemilu, tolong sampaikan kepada kami baik melalui media sosial yang disediakan maupun pelayanan yang disediakan oleh ataupun hadir di kantor kami di Loke. Itu pesan khusus yang kami sampaikan kepada masyarakat Lumbung dengan harapan ke depan demokrasi di Kabupaten Lumbung berjalan. Luar biasa, Pak Ketua. Jadi memang ini uh, masyarakat mm, ikut serta dalam menjaga demokrasi tersebut agar tetap sehat. Jika ada temuan pelanggaran, kita berharap juga untuk masyarakat untuk aktif melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kelungkung terhadap kejadian-kejadian ini. Tapi dipastikan kan Pak, dijamin kan identitasnya. Jadi nanti takutnya yang melapor nanti ada cenderungan intervensi segala macam. Pak Ketua bisa menjamin nggak yang melapor tersebut secara identitas akan dirahasiakan? Baik, terima kasih. Ini sudah jelas di Bawaslu di mana Bawaslu apabila ada masyarakat yang melapor, di mana pertama pastikan bahwa Bawaslu siap menerima laporan tersebut. Kedua, Bawaslu siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelapor. Ketika Bawaslu memastikan bahwa identitas pelapor itu kami jamin, kami rahasiakan. Itu jelas diatur di dalam Bawaslu sehingga itu menjadi acuan kami, itu menjadi tolak ukur kami, itu menjadi standar pelayanan dari Bawaslu sehingga masyarakat tidak ragu lagi, masyarakat tidak takut lagi itu melaporkan apabila ada ditemukan atau ada dugaan yang dilakukan oleh pelanggaran oleh masyarakat sehingga dengan datang sendiri ke kantor kami pastikan kerahasiaan daripada lapor kedua kami juga siapkan aplikasi di Bawaslu Kabupaten sikap lapor. Aplikasi itu juga bisa untuk menampung daripada apabila masyarakat menemukan uh, atau menduga ada pelanggaran. Kami siapkan juga aplikasi itu maupun kami siapkan di media sosial. Apabila ada temuan atau ada persoalan maupun ada dugaan yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun oleh penyelenggara maupun oleh masyarakat, silakan. Kami pastikan kami akan layani dengan baik identitas pelapor. Kami pastikan kami siap. Baik, sahabat Bawaslu, Kabupaten Kelungkung pada podcast Kertas Semara hari ini sudah dijamin ya sama Bawaslu Kabupaten Kelungkung melalui Pak Ketua bahwa silakan laporkan jika ada dugaan maupun menemukan pelanggaran pada saat tahapan maupun setelah tahapan pemilu itu berlangsung. Kemudian Pak Ketua, pertanyaan pamungkas sebelum kita Iya, menutup sesi ini. Bagaimana membangun budaya politik yang berintegritas dan harapan Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Kelungkung terhadap pemilu yang akan datang? baik, terima kasih. Ah, kalau saya memahami integritas ya, integritas itu sebenarnya pemikiran saya itu orang konsisten walaupun tidak diawasi pun konsisten. Bukan berarti karena diawasi baru dia bicara apa menunjukkan integritasnya.
Sesungguhnya ini membangun sebuah kesadaran, membangun sebuah spirit, membangun sebuah semangat daripada masyarakat. Gimana masyarakat di dalam proses demokrasi ini, gimana masyarakat di dalam proses memilih pemimpinnya. Ini didasari oleh kalau kita di Bali disebut dengan Trigaya Parisute. Jadi dengan pemikiran yang baik, menghasilkan hasil yang baik. Dengan pembicaraan yang baik, tujuannya adalah masalah yang baik, termasuk dengan dalam perbuatan yang baik. Nah, dari tiga konsep ini yang dipunyai oleh kearifan lokal yang didasari oleh agama di mayoritas di Bali, ini menjadi dasar, menjadi tolak ukur sehingga kalau sudah ini dipahami oleh masyarakat, saya yakin apa yang menjadi tujuan daripada Darmaning agama, Darmaning negara untuk memilih pemimpin didasari oleh Trikaya Parisudha itu atau didasari oleh integritas daripada masyarakat, saya berkeyakinan masyarakat akan memilih pemimpin dengan cara-cara yang masyarakat akan tidak melakukan langkah-langkah yang mendorong atau mendukung orang-orang yang melakukan kecurangan. Inilah dibangun, baik kita membangun secara memahami filosofi agama maupun secara kebernegaraan yang mungkin itu salah satu daripada harapan kita. Itu adalah satu cara dari strategi kita di Bawaslu membangun budaya daripada pemilih pada khususnya kalau kita berbicara terkait dengan demokrasi bukan berarti kita berani membangun cara ekstrim, tetapi cara pandang memilihnya masyarakat sehingga membangun cara pandang memilih masyarakat dengan berintegritas, dengan didasarkan sebuah keyakinan agama yang baik. Saya yakin bahwa pemimpin yang terpilih itu yang akan baik karena didasari oleh pemilih yang mungkin itu salah satu strategi saya di bawahku untuk membangun daripada pemilih yang berintegritas sehingga pemimpin yang berintegritas terhasil. Luar biasa. Jadi memang itulah peran dari masyarakat, baik itu generasi lintas generasi ya Pak Ketua, ada generasi muda yang sekarang cakap teknologi, informasi yang diketahui. Jadi memang proses hari ini, pemilu yang hari ini, yang kemarin maupun yang akan datang itu sudah sangat jauh berbeda dan tantangannya itu sangat-sangat luar biasa, Kompleks ya. kompleks. Jadi Bawaslu tidak bisa berperan sendiri, tetap harus melibatkan peran aktif dari masyarakat lintas generasi semua kalangan untuk bisa menciptakan pemilu yang ideal, berintegritas, jujur, dan adil dalam rangka seperti yang kita sudah sampaikan dari founding father kita, Bapak Soekarno maupun pendahulu-pendahulu bahwa kita menuju kesejahteraan. Kan itu yang utama dalam bernegara, dalam berdemokrasi, tujuan utama kita kesejahteraan. Terhadap dilema, drama, maupun dinamikanya, itu adalah bagian dari proses dalam pendewasaan demokrasi itu sendiri. Bagaimana Pak Ketua? Sepakat? Sepakat sekali dan saya berharap hasil daripada ini disampaikan oleh masyarakat sehingga ke depan apa yang menjadi harapan kita bersama buat negara kita, apa yang kita berikan buat negara itu sebenarnya tujuan hidup kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dan sebagai host ke teman saya, jika saya menyampaikan apapun yang saya sampaikan dalam hal ini karena murni adalah karena rasa uh, apa ya cinta saya kepada tanah air sehingga ini murni dan apabila saya ada yang kurang di dalam menyampaikan saya mohon. Baik, terima kasih. Baik, sahabat Bawaslu, sahabat podcast Kertasmara Bawaslu Kabupaten Klungkung. Demikian perbincangan kita hari ini tentang peran pengawas pemilu dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi. Kita belajar bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tapi juga pada kesadaran dan keterlibatan seluruh warga negara. Terima kasih kepada narasumber yang pada hari ini bisa berkesempatan hadir ke podcast Bawaslu Kabupaten Klungkung, berbagi wawasan dan inspirasi, serta kepada pendengar setiap podcast Kertas Mara Bawaslu Kabupaten Klungkung. Mari bersama menjadi pengawas demokrasi, berani bersuara, menolak pelanggaran, dan menjaga pemilu yang adil, jujur, serta berintegritas. Kertas Mara, Semangat masyarakat mengawal demokrasi. sampai jumpa di episode selanjutnya.